satu cerita saya pernah dengar dari guru saya. Jadi cerita ini tamsilan, perumpamaan. Biasanya kalau agama ini disampaikan dengan tamsilan mudah dipahami. Jadi ada sebuah kerajaan, yang mana kerajaan ini punya sebuah peraturan unik, ya. Apa peraturan di kerajaan itu? Siapa saja yang menjadi raja di sana, ada masa waktu telah ditentukan. Taruhlah 10 tahun atau 5 tahun. Dan kesepakatannya siapapun yang jadi raja di kerajaan itu, setelah dia berkuasa, dia akan dibuang ke sebuah pulau. Dan tempat pulau ini tak seorang pun yang kalau dibuang ke sana yang ada kabar beritanya ataupun apalagi kembali kepada kerajaan, nggak ada. Dan dikenal tuh pulau itu banyak binatang-binatang berbisa, ada ular, kalajengking, binatang-binatang buas yang mengerikan. Pokoknya itu pulau sangat mengerikan dan menakutkan. Jadi hadirin, ada beberapa orang kisah raja-raja ini, ketika dia jadi raja, tak semua yang bisa memperlakukan otaknya dengan benar. Kan orang dikasih otak itu banyak yang nggak berpikir. Hampir semua berpunya pola pikir begini pikirnya. Aku ini kan sekali jadi raja, ntar lagi dibuang ke pulau, kapan lagi bersenang-senang? Nah, kalau di pulau kita udah habis cerita, kan tak jelas gimana di sana. Ntar di sanalah. Maka raja pertama dilantik, dia bersenang-senang, dia puaskan nafsunya, dia makan sesuka hatinya, dia pakai baju mewah-mewah, kendaraan mewah-mewah. Oh, perempuan-perempuan cantik dikumpulin semua, dijadiin ratunya dia, dikawinin semua sama dia. Selama 5 tahun jadi raja, dia puaskan nafsunya. Sampai dia sadarnya kapan? Ketika utusan daripada maharaja datang membawa surat kontraknya. Ingat nih, waktumu akan habis. Dia minta tolong bisa nggak diperpanjang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Saya buat persiapan, nggak bisa. Maka raja tadi pun dalam keadaan terpaksa dia diseret, dibuang ke pulau itu. Hening, nggak ada berita. Dan sebelum dibuang itu, dibawa arah-arah keliling kerajaan. Dilihat semua orang, ini raja akan dibuang ke pulau itu. Raja berikutnya pun dilantik, tidak mengambil pelajaran. Oh, lebih brutal lagi, Pak. Sampai silih berganti raja, sampai satu orang raja bijaksana. Ketika dia dilantik jadi raja, hari pertama pun dia jadi raja itu dia tak memikirkan bagaimana dia di kerajaan, tapi yang dia pikirkan bagaimana nasib dia di pulau itu. Sudah banyak raja-raja yang dikirim ke sana dan tak ada kabar berita. Maka pertama dia dilantik, dikumpulkan semua tentara, polisi, angkatan laut, angkatan udara, semua tentara dia. Dia bilang, aku perintahkan kepada kalian semua, pergi ke pulau itu, bunuh semua binatang buas. Bersihkan semua ular kalajengking yang ada di sana. Berapa lama kemudian, berapa bulan datang laporan, maaf Tuan Raja, semua sudah habis, kita basmi. Kemudian dikirimkan alat-alat berat, tebang itu pulau, hutan-hutan semua. Pohon-pohon besar yang mengerikan, yang menakutkan, kamu potong-potong semua. Selama 5 tahun jadi raja, tak sehari pun dia bersenang-senang di kerajaannya. Yang dia pikirkan bagaimana nasib dia nanti di pulau itu. Dikirimkan semua intan, berlian, emas, permata, uangnya dia dikirim ke pulau itu semua. Semua benda-benda yang dia cintai dikirim ke pulau itu semua. Sampai 4 tahun dia sudah bekerja. 1 tahun itu datanglah utusan, ingat Tuan, 1 tahun lagi pulang. Dia bilang, kau orang yang paling kutunggu-tunggu, kapan pulang? Kenapa? Dia rindu ingin ke pulau itu karena sudah nampak istana yang begitu indah, yang jauh lebih indah daripada istananya itu. Nah, jadi kalau kita hari ini takut mati, saya yakin kita nggak buat persiapan untuk akhirat. Orang kalau takut pulang kampung, pasti dia nggak pernah berkirim ke kampung halaman. Nah, jadi cara memperindah kematian kita itu, yang pertama apa? Kubur kita bersihkan. Di kubur ini salah satu daripada taman-taman surga. Selamat orang dikubur, selamat dia sampai ke surga. Cilaka dikubur, dan salah satu daripada jurang daripada jurang-jurang api neraka. Jangan lupa like, comment, and subscribe.